Itu yang gila. Aku yang gila dari anak-anak ERK itu kenapa bisa ngasih kepercayaan segila itu gitu. Nggak ada background tata suara, sound engineer atau apapun yang berhubungan dengan audio itu nggak ada. Padahal ERK udah gede ya tahun itu kan. Udah gede banget. Misalnya meleset itu ya hancur kan. Ya hancur. Nah itu terjadi. Jadi pertama kali aku megang mixer tanpa ada background apa-apa, tanpa ada pengalaman apa-apa itu di Solo, di lapangan Manahan. Anjir. Dengan penonton ya sekitar 1000 lebih. Lebih ribuan nih. Terus akhirnya ya udah main. Lagu pertama hancur. Aduh hancur banget itu, hancur. Oke, kali ini gue Agung lagi mau ngobrol sama temen lama gue nih, Mas Rossi. Dia ini kita kenal tahun berapa Mas ya? 2010-an ya? 2010. Di tim tuh inget tuh gue. Nah ini salah satu senior gue lah kalau untuk urusan musik gitu. Backgroundnya Mas Rossi ini sound engineer-nya Efek Rumah Kaca, terus sekarang mulai merintis karir sebagai artis NFT. Karena situasi. Iya. Nah itu jadi kita bakalan ngobrol seputar itu sih kurang lebih. Jadi teman bicara gue kali ini ya si Mas Rossi ini. Mas, yuk. Pertama-tama pertanyaan standar. Boleh. Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Mas, gue pengen tahu ini Mas. Tapi enakan ngobrol Jawan aja. Bebas. Ngobrol Jawan aja. Campur juga nggak apa-apa. Soalnya gue Mas Rossi ini kalau tiap ketemu biasanya ngobrol ngelantur dan bahasa Jawa gitu. Sudah ngobrol 2 jam, 3 jam itu bahasa Jawa ya terus Mas ya. Mas, aku pengen tahu. Ya apa sih perjalanan karirnya sampean sampai iso dadi apa ya? Sound engineer Efek Rumah Kaca dhisik nang Malang apa wis ngerintis sound engineer sembarang kalir ngono. Tekan Malang dhisik apa dhisik sampean? Oke, dulu biyen. Iku background kehidupan emang sama musik deket gitu. Dari masih sekolah udah suka sama musik, nggak tahu itu koleksi kaset atau ngeband gitu kan. Terus ya itu karena berdasar kesukaan sampai akhirnya memberanikan diri untuk menjadi pemain musik waktu itu di Malang. Waktu itu Malang circa tahun 2000-an tuh drummer tuh langka, pemain drum tuh langka. Jadi pemain drum di Malang itu pasti bandnya banyak. Jadi sawang pirang band ngono itu? Iya, iso sampai 2-3 band lah. Anjir, terus langka gitu. Dan waktu itu segala musik dimainin gitu. Karena aku juga nongkrongnya kan sama anak-anak punk, anak-anak indie pop, anak hardcore gitu. Jadi di tiap skena itu pasti ada bandnya gitu. Di punk ada satu band, di anak hardcore ada, di anak pop juga ada waktu itu. Payu berarti ya drummer itu. Payu. Karena kekurangan player gitu. Terus sampai akhirnya gelombang musik indie tuh masuk ke Malang. Tahun 2002, 2003 gitu. Aku nonton The Upstairs pertama kali. Oh iya, itu kayaknya gelombang kota-kota besar ya, Jakarta, Bandung. Terus. Itu jadi kita kan biasanya kalau di acara event-event musik komunitas kan masih banyak bawain orang gitu. Bawain lagu orang ya. Nah, ini kita bener-bener kedatangan guest star gitu dari Jakarta yang keseluruhan songlistnya udah lagu sendiri. Ya itu mungkin yang jadi salah satu pengaruh juga ingin terjun di dunia musik. Tapi waktu masih di Malang
pikirannya kan masih seorang player, kita kan nggak tahu industrinya ya. Industri kan, yang penting main gitu kan, yang penting main musik yang kita suka, ngeband, seneng-seneng sama temen gitu. Nah dari era Upstairs waktu itu ke Malang, sampai akhirnya Efek Rumah Kaca, sampai akhirnya karena waktu itu udah kita bisa akses internet ya, walaupun jarang ya. Agak terbatas juga ya, terbatas. Tapi kita kan punya teman-teman yang biasanya di tongkrong kan pasti ada teman yang tajir, yang dia dapat informasinya lebih cepat dari teman-teman yang lain gitu. Karena dia punya fasilitas untuk mengakses. Istilahnya privilege mungkin. Nah ya mungkin kayak gitu. Sampai akhirnya dari situ aku tahu Efek Rumah Kaca itu. Pertama kali dengerin suka banget. Wah, buset. Gua mikirnya waktu itu pengen punya band kayak gini, tapi ternyata udah ada gitu. Ya Efek Rumah Kaca gitu secara konsep musik sama lirik ya. Apa sih yang bikin sampean sampai klik sampai Efek Rumah Kaca itu apa? Orang-orangnya, terutama orang-orangnya ya, musiknya sih. Pertama impresinya dari musiknya. Pertama impresi dari musik, sampai akhirnya kita waktu itu aku punya kesempatan ketemu sama mereka waktu mereka main di Surabaya. Akhirnya ngobrol sama playernya, sama Khalil Akbar, Adrian, sama manajernya waktu itu si Yuri. Aku akhirnya bikin lah gigs buat mereka di Malang gitu. Untuk pertama kali Efek Rumah Kaca main di Malang, aku sama teman-teman yang bikin. Tahun itu sukses besar. 2009. Oke. Waktu mereka lagi tour, lagi baru rilis album Kamar Gelap 2009. Nah dari situ acaranya pecah banget, istilah itu apa ya, meledak lah ya. Iya. Sampai banyak yang nggak bisa masuk penonton. Di India cari mas? Di Jalan Soekarno-Hatta waktu itu, lupa nama kafenya apa. Oh kafe, di kafe. Di kafe. Kapasitinya 1000-an orang lah. Yang rame lah. Rame banget. Iku sih ono sih nggak kebagian lang coba-coba ya. Ada yang nggak kebagian karena emang kapasitasnya nggak cukup kan. Iya. Terus aku yang bikin rame juga, yang bikin opening bandnya itu waktu itu Begundal Waru sama Screaming Factor. Oh. Jadi emang ditubrukin genrenya gitu. Iya. Ternyata rame banget gitu. Dan mereka juga pengen nonton Efek Rumah Kaca. Waktu itu Efek Rumah Kaca emang fenomenal. Nah dari situ awalnya terjadi kecocokan chemistry antara aku sama manajer sama player-playernya. Sampai akhirnya ditawarin, Ros kita kekurangan orang nih di Jakarta gitu, mau nggak bantuin? Oh jadi tim produksinya? Jadi tim. Wah ngapain mas gitu? Ya ngapain aja? Ya bantuin RK dari belakang gitu, dari belakang layar gitu. Ya nge-crew, ya mungkin ngemegang sosmednya atau apapun gitu. Nah waktu itu nggak langsung mengiyakan karena mereka ngajaknya langsung gitu, kayak ayo langsung berangkat gitu. Pas selesai main apa selesai main? Jadi. Selesai main. Iya. Tapi nggak mengiyakan gitu. Ya udah lu ngapain di sini gitu. Iku sampean lagi sibuk apa nang Malang pas iku? Waktu itu kerja di medianya Arema. Oh, oke. Sampean lah sempat ngeband sampai Begundal pisan ta? Tapi waktu Begundal jadi opening, aku udah resign. Oh, udah cabut. Iya. Jadi itulah. Terus nggak langsung mengiyakan niku, pertimbangannya apa? Kan wis cocok ambek musiknya, konsepnya. Ya benar. Ya kita nggak bisa mengiyakan sesuatu yang apa ya? Tiba-tiba. Karena ini akan jadi sebuah, bukan pindah aja tapi hijrah gitu kan. Pindah kehidupan dari selama seumur hidup waktu itu di Malang, jadi pindah ke Jakarta yang emang nggak tahu pemetaannya gimana.
temen nggak ada di sana. Ya cuman bener-bener ngandalin anak-anak RK gitu. Baru setahun kemudian aku berangkat ke Jakarta. 2010 berarti? 2010. Jadi dan itu masih ditungguin sama mereka? Masih. Pernah tanya nggak pertimbangannya apa nungguin sampai? Nah itu nggak tahu. Oke. Itu nggak tahu. Aku juga mikir gini, emang nggak ada orang ya di Jakarta ya? Orang yang apa namanya yang bisa diajak gitu. Ya mungkin ya namanya udah cocok, mungkin cocok karena kecocokan chemistry apa karakter aja mungkin. Iya. Mereka mau nungguin gitu. Bersyukur banget sih karena ya apa yang terjadi sampai detik ini ya sebenarnya karena efek rumah kaca. Iya. Jadi mereka jadi benar-benar suatu ya kalau mentor dan ini ya. Enggak, lu tahu kan dulu orang bilang gue terpengaruh banget sama band gitu kan. Banyak orang-orang yang anak-anak yang ya. Band ini tuh itu. Nah, mungkin ini yang dirasain ya. Jadi emang band yang bener-bener bukan mempengaruhi aspek cara pandang lo terhadap kehidupan, tapi bener-bener kehidupan secara keseluruhan gitu. Realita kehidupan gitu. Ya, RK ini sih. Oke. Berarti 2010 ke Jakarta langsung kerjasama dengan RK gitu atau menjadi bagian tim dari RK? Bagian gitu, tim dari RK. Itu apa yang dilakukan pertama Mas? Apakah langsung sound engineer dulu atau gimana? Jadi RK waktu itu benar-benar dijalankan dengan sedikit orang di timnya gitu. Mereka waktu itu masih bertiga, emang benar-benar masih trio. Terus tim produksinya piro pas itu? Waktu itu 3 orang. Berarti 6 tiap mereka keluar manggung. 7 sekarang sih. Oke. Kan ada sound engineer yang sebelumnya kan. Oh iya. Nah, waktu aku gabung pertama, aku bantuin tim produksi panggung buat pegang si Akbar drummer. Oh, drum, oke. Jadi kru drum gitu. Sambil bantuin pegang sosmed. Waktu itu ERK juga bikin record label ya, namanya Jangan Marah Records yang menaungi beberapa band teman-teman sendiri waktu itu. Ya megang itu juga. Jadi ada beberapa band yang jadi nggak selalu efek rumah kaca itu. Oh, jadi okay. Band yang bernaung di Jangan Marah Records. Jangan Marah Records ketika mereka perform ya aku bantuin produksi. Sopo aja Mas buan niku? Zeki Kaseli, The Kucrut, Bangku Taman. Oh. Terus efek rumah kaca juga. Itu sih saya ingat. Oke. Terus kru drum terus tuh sama sampai tahun 2012. 2 tahun tok berarti? 2 tahun. Itu pun karena ada waktu itu ada jadwal main rumah kaca. Kalau seingatku sih H-7 sound engineer-nya yang asli itu berhalangan. Sampai H-1 anak-anak nggak dapat sound engineer. Tapi udah diwanti-wanti sih sama Yuri waktu itu. Lu belajar mixer deh dikit-dikit gitu. Jadi ketika ada apa-apa lu bisa handle gitu. Enggak kan sampean kru kan pasiku kan posisinya. Berarti kan anak krune Akbar, krune Kolil karo krune Adrian sama Yuri. Kenapa sampean sing dipasrah Yuri? Aku nggak ngerti. Oh, oke. Aku nggak ngerti. Jadi ya aneh juga sih emang ya. Maksudnya ya banyak sound engineer gitu kan sebenarnya kan? Waktu itu. Tapi mungkin rasa trust aja kali ya. Kepercayaan gitu. Tapi sampean sadurunge nggak pernah. Blank berarti. Blank. Hancur. Terus. Blank. Itu yang gila. Aku yang gila dari anak-anak ERK itu kenapa bisa ngasih kepercayaan segila itu gitu. Nggak ada background tata suara, sound engineer atau apapun yang berhubungan dengan audio itu nggak ada. Padahal RK udah gede ya tahun itu kan? Udah gede banget. Misalnya meleset itu ya hancur kan? Ya hancur. Nah itu terjadi. Terus terjadi gimana itu? Terjadi. Jadi wah itu gila sih, pengalaman paling gila sih.
Jadi pertama kali aku megang mixer dengan tanpa ada background apa-apa, tanpa ada pengalaman apa-apa, itu di Solo, di lapangan Manahan. Anjir. Dengan penonton ya sekitar 1.000 lebih. Ribuan nih. Itu udah nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa udah. Maksudnya Ndredeg. Nervous banget ya. Ndredeg pol. Wong Jawa ini ndredeg pol. Terus akhirnya ya udah main. Lagu pertama hancur. Aduh hancur banget itu, hancur. Dan mereka anak-anak tahu feedback di mana-mana. Terus yang jadi berat tuh gini, ketika aku udah megang pertama di sebuah stage gede, penonton gede, itu langsung megang 2 mixer nih. Jadi efek rumah kaca juga nggak ada apa? Ini yang mixer panggung ya? Mixer panggung, monitor. Jadi ketika prepare aku ke monitor dulu, setting, habis itu ke FOH, setting. Itu bisa bayangin lah. Iya. Berarti mungkin ya, tapi sehabis show di Solo itu kayaknya aku bisa baca sih dari mukanya, raut wajahnya kanak-kanak. Wah, kecewa ngasih kepercayaan. Karena emang bener-bener hancur gitu. Iya. Ya, pengalaman. Terus mari ikut. Tapi ada yang lebih gila ya, mereka masih ngasih waktu gitu. Iya, maksudku kan kalau misalnya mereka udah tahu hasilnya hancur, kan apalagi di stage gede gitu kan. Mungkin pas waktu itu acara apa? Anu band-band liane apa? Efek rumah kaca headliner. Oke. Iya. Nah, ikut terus gimana situasi evaluasi mari acara itu? Waduh, tegang ya? Tegang banget. Ya udah nggak ada orang lain yang disalahin selain aku. Tapi yang luar biasa itu mereka paham situasinya gitu loh anak-anak. Iya, karena kan sampean nggak ada background sih. Punya background, persiapan itu pendek banget. Kecuali ono mentore pas. Nggak ada. Jadi terus setelah itu masih dikasih kepercayaan, itu yang gila sih. Setelah itu kemana? Itu panggung kedua. Panggung Jakarta. Bandung. Itu udah mulai. Itu Solo hari Sabtu, Bandung hari Minggu. Podo ajure enggak? Tanpa cek sound. Jancuk. Minggu di Bandung di Gor apa tuh? Saparua. Bukan. Kok Saparua sih? GBLA. Pokoknya yang sering bikin acara. Stage-nya di luar. Itu nggak ada cek sound. Maksudnya nggak ada cek sound, kita emang nggak kekejar waktu dari sebenarnya ada cek sound pagi-pagi, tapi kita baru dapat flight dari Solo ke Bandung agak siangan gitu, jadi nggak dapat jatah cek soundnya udah hangus gitu. Jadi tanpa cek sound. Oke. Hancur lagi. Iya. Gak gila emang. Hancur cok. Kata pesulap. Nah setelah hari itu, setelah 2 hari yang nggak tahu itu gilanya gimana, stres lah itu salah satu momen terstres yang pernah dalam kehidupan sampean. Masalahnya kan RK waktu itu udah punya nama gitu. Iya, wis gede kan tahun semano. Ya udah besar. Ya itu udah. Terus pasrah, waktu itu udah pasrah udah, maksudnya harus dipecat-pecat terus ngono. Pecat-pecatnya. Tapi ya itu gilanya mereka mah ngasih kepercayaan lagi. Terus dari situ sampean malah tertarik untuk menggeluti, malah penasaran sampai dunia sound engineering. Sebenarnya ke anak-anak RK. Berginku waktu itu gini. Gimana, mau ngelanjutin nggak? Udah ditawarin kan? Kalau anak-anak pengen lu masih tetap mau belajar. Oke, Mas, aku mau bergen gitu. Aku mau belajar dengan waktu yang cepat ini. Tapi tolong pasangin internet di kontrakanku, aku bilang. Iku sende iki ya, sende Ciputat tuh. Ciputat. Internet di kontrakan biar bisa belajar. Terus beliin aku laptop. Biar bisa ngulik-ngulik lah ya.
mereka sanggupin itu, mereka pasangin internet, terus aku dipinjemin laptopnya Yuri waktu itu. Dia juga beli komputer buat manajemen lah ya, urusan manajemen ya. Tapi sekalian aku pakai buat belajar. Apa yang dipelajari pertama? Pas gue pelajari pertama. Banyak orang yang belajar sound engineer itu pasti teknis ya. Teknis frekuensi, balancing atau apa. Kalau aku enggak. Pelajaran pertama gimana biar nggak feedback. Karena itu masalah utamanya. Itu masalah utama live. Oke. Live apa? Konser gitu. Ya aku cari apa itu feedback, apa yang bikin feedback, gimana cara mengatasinya. Avoid feedback. Udah itu dulu deh. Gitu. Nanti ngomongin frekuensi, ngomongin balancing atau apa namanya? Nomor sekian lah. Nomor sekian. Gitu. Karena problem utama yaitu feedback. Ini itu apa yang keluar gitu. Itu yang aku pelajari pertama. Ya agak nyeleneh sih, tapi ya setiap orang kan punya caranya sendiri untuk bisa mengatasi permasalahannya gitu kan. Betul. Ya udah sampai detik ini jadi masih jadi sound engineer mereka gitu. Terus semenjak itu maksudnya feedback teratasi, masalah feedback beres gitu kan. Terus habis itu apa lagi, step-step apa lagi? Mixer digital, mixer analog segala macam itu kan beda kan? Beda, itu tantangan yang lain lagi. Tantangan yang lain lagi. Kenapa aku bilang gitu? Karena waktu aku belajar mixer live, maksudnya mixer untuk konser live, itu aku lagi berada di tahap masuk transisi dari mixer analog ke digital. Oke. Jadi udah PR-nya banyak, ini lebih banyak lagi. Analog kan belum kelar, udah masuk era digital ini. Iya. Jadi sepanjang kehidupan era waktu itu ya ngulik, habis waktu di ngulik mixer nih. Karena prinsipnya gini sih sebenarnya kalau aku ya. Sumber suara itu udah tergantung dari player masing-masing. Mereka setiap orang, setiap musisi itu memiliki keunikan sendiri, memiliki karakter sendiri. Nah, tugas seorang sound engineer itu sebenarnya cuman bagaimana karakteristik mereka bisa terdengar oleh orang banyak kan. Dan bagaimana setiap instrumen terdengar dengan enak gitu, sesuai porsinya gitu. Nggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan, tapi balance, semua terdengar enak sesuai porsinya masing-masing. Ya itu yang jadi prinsip aku selama ini, Gung. Mungkin sampai detik ini gitu. Iya. Prinsipku gini, aku nggak ngomongin soal ilmu tentang audio, soal frekuensi ini seberapa gitu. Tapi aku lebih suka membahasakannya dengan non teknis, bahasa non teknis ya gitu. Biar orang awam juga paham. Biar aku paham. Oke. Karena aku orang awam. Iya. Aku sempat dipinjemin buku sama Ruli waktu itu, Sound Engineer White Shoes and the Campus Company. Dia pinjemin aku buku Sound Engineer nih buat belajar. Ya. Bahasa Inggris. Ya. Isinya udah bahasa Inggris tapi istilah audio Inggris. Jadi iya, tambah mumet. Waduh, nggak paham gitu. Nah, pelajaran paling gampang dari selain membaca, ya aku datang ke gigs, datang ke acara, tapi nggak nonton bandnya. Nonton sound engineer? Bukan langsung nonton sound engineer, tapi ngelihat situasi. Situasi dalam artian gini, setiap band kan beda-beda kan. Iya. Aku cari kekurangannya apa sih band ini? Kok enak apa sih? Gitu. Jadi setiap detail aku lihat dengan indera ya, maksudnya dengan mata, dengan telinga. Dirangkum sendiri gitu loh. Oh, band ini tadi enak tapi kurangnya di sini. Nah, kekurangan itu yang aku cari. Misalnya tadi itu gitarnya terlalu cempreng ya.
apa yang menyebabkan gitar cempreng gitu. Jadi nggak pernah aku pakai bahasa yang frekuensi 5K-nya terlalu kacau. Nggak pernah. Iya. Nggak tahu juga. Jadi emang bahasa-bahasa yang biar aku ngerti sendiri. Gitarnya terlalu cempreng. Apa biar nggak cempreng gitu. Aku cari cempreng bahasa Indonesianya apa. Bahasa Inggrisnya apa. Ya. Akhirnya nemu sendiri gitu. Iya. Ya udah pengaplikasiannya kayak gitu sih. Selama proses pembelajaran selain dari internet, terus dari datang ke gigs, ngamati band-band, ada nggak orang yang jadi dalam tanda kutip mentor ya sampean buat belajar lebih dalam soal sound engineer gitu, pembimbing gitu? Ada orang vendor. Malah orang vendor? Orang vendor. Bukan sound engineer ternama gitu nggak? Aku nggak ada waktu dan nggak ada duit untuk iya untuk nyepik mereka, karena waktu itu kan aku bukan orang asli Jakarta, jadi kenalan juga nggak begitu kenal banyak anak banyak. Iya. Masih lingkarannya masih itu aja, jadi ya prosesnya ya mengamati terus. Nah kalau orang vendor tuh ya terberkati lah ya orang-orang vendor ya, maksudnya mereka yang ngasih banyak input ilmu juga ya. Karena orang vendor itu sebenarnya kayak aku sih sebenarnya ya, kebanyakan ya. Mereka bukan berasal dari sekolah SA Institute atau orang yang dengan background audio. Tapi mereka ditempanya di lapangan. Jadi Oke. bahasanya lebih enak gitu, lebih dipahami. Iya. Mas ini kok bahasnya terlalu mendem ya. Mendem. Mabuk. Praktis bahasa mendem. Nah, bahasa-bahasa kayak gitu yang bisa dipahami orang-orang vendor gitu. Iya. Nah, itu ininya, Mas. Jadi sambil tanya sambil mereka praktekin. Ya gitu terus. Mungkin hampir 80% ilmu yang saya dapat dari orang vendor. Sisanya YouTube. Itu butuh waktu berapa lama Mas sampai benar-benar aman ya? Sampai benar-benar aman dari 2 gigs yang failed itu tadi di Solo dan Bandung itu? Ya mungkin sebulan kali ya. Sebulan cepet, Cok. Sebulan. Ya cepet tapi tekanan batin kayak orang gila. Tapi sebulan itu berarti anak-anak RK udah puas dengan progresnya Mas Rossi. Nah jadi gini, anak-anak RK itu selalu udah aku kasih istilahnya gini ya, tak kasih kepercayaan penuh awakmu 100% untuk bisa belajar gitu. Aku cuman pengen kamu selalu tahu kekuranganmu di mana. Poinnya itu. Selalu tahu. Setiap selesai kita main, selalu cari apa yang kurang. Jadi ya setiap caranya waktu itu gampang. Untuk mengkepo kan tadi mainnya bagus nggak ya? Lewat sosial media. Jadi setiap RK habis main nih, setelah beres-beres, hal yang paling pertama aku lakuin adalah cari keyword efek rumah kaca di Twitter atau di Instagram. Dari orang-orang yang nonton. Soalnya bagus, soalnya jelek pasti ada. Iya. Oke. Berterima kasih kepada netizen berarti. Waduh, minggu-minggu awal penuh tekanan. Ini RK sayang bagus tapi sayang soalnya jelek. Itu ngeliat itu kayak gitu tuh rasanya. Kudu mate ayo. Jadi anak-anak udah nggak marahin lagi, biar publik yang marahin. Wah dihujat netizen kan, gitu. mate. Anak-anak mah udah penting main. Tapi pernah nggak selama sebulan itu ada apa ya? Bukan konflik ya, kayak diomelin personil, RK, manajer gitu? Enggak. RK itu mereka memang band paling santai tapi nggak terlalu ngeribetin masalah. Yang penting attitude tuh
bener aja gitu. Kerjaan bener, kerjaan beres sudah. Lu mau ngapain? Karena teknis bisa dipelajarin gitu ya. Bener. Yang penting lu attitude lu jaga gitu. Iya. Karena ketika lu berbuat nggak baik atau songong atau attitude apa, bukan lu sendiri sekarang. Lu udah bawa benderanya anak-anak gitu. Oke. Rosi RK. Kena semua kan jadi. Nah, dari situ aku ya mulai paham gitu loh, untuk jadi bagian sebuah nama besar gitu. Emang harus jaga. Terus efek ya setauku loh ya, sampean kan nggak efek Rumah Kaca atau Payung Teduh lah, terus sempet apa HPR juga sempet ya, Mata Jiwa, terus Silam Pukau gitu kan, Nova. Filastin, oh belum ya? Nah itu apa namanya? Adaptasinya gimana Mas? Dengan band-band itu? Kan pasti beda treatment juga kan? Beda. Sebenarnya ketika aku megang band-band selain Efek Rumah Kaca, berarti waktu itu Efek Rumah Kaca nggak ada job atau memang lagi nggak ada aktivitas. Kebetulan si Kolil pergi ke Amerika, ya. 2000 berapa itu ya? 15. Habis itu 16. Kan sing Pandai Besi itu kan? Baru itu kan? Enggak, habis konser Sinestesia. Oh iya. Konser Sinestesia 2015. 2016 lah. Oh iya. Nah, selama ke vakuman ERK jadi banyak bantuin band lain seperti band tadi. Ya sebenarnya prinsipnya sama sih, prinsipnya sama. Kamu memahami apa yang kamu pegang gitu. Karena sekarang aku pegang Silam Pukau nih. Silam Pukau mau diapain juga, ya suaranya akan keluar gitu. Mau dikasih mic atau nggak dikasih mic, suara yang keluar dari gitarnya Eki, gitarnya Karis, ya gitu. Iya. Tugas sound engineer cuma gimana bisa didengar banyak orang gitu kan. Oke. Bukan yang ikut-ikut. Bukan nyulap. Bukan nyulap. Sound engineer bukan pesulap ya. Bukan sulap. Harusnya ya. Tapi apa namanya? Untuk pekerjaan yang sesimpel itu sebenarnya simple. Tapi karena mungkin edukasi dari player, dari kru juga mungkin masih belum paham bener, jadi ribet gitu. Iya. Kayak misalkan, wah monitorku kurang besar nih, nggak bisa, monitor cukup segini. Karena kalau terlalu besar akan menyebabkan feedback, akan mengganggu speaker depan. Nah, pemahaman kayak gitu yang harus kita sampaikan ke player gitu. Jadi intinya sebenarnya sih bukan masalah ya sound engineer harus bisa pelajaran basic tentang balancing audio ya. Tapi inti dari kerjaan beres itu ya komunikasi. Oke. Antara tim produksi, player dan sound engineer. Kalau komunikasinya oke, menurut gua nggak akan ada masalah. Semua senang ya. Semua senang. Oke. Terus Kolil kan sekarang balik lagi ke Amerika nih. Terus ketambahan COVID ya 2020 gitu kan. Itu gimana Mas situasi permusikan live sekarang? Seumur hidup nggak pernah semelarat ini sih. Iya. Semelarat ini. Dulu sering baca orang-orang tentang depresi atau putus asaan, itu sering baca doang ya waktu itu ya. Tapi memasuki tahun 2020 kemungkinan mengalami itu kemungkinan ya. Karena emang stop semua kan pas itu kan. Stop bener-bener dipangkas habis selama waktu itu setahun penuh belum ada program streaming ya. Iya. Tahun penuh itu emang bener-bener nggak ada aktivitas musik, konser atau apapun yang berkaitan dengan
live music ya. Nah, itu benar-benar itu sih. Mungkin ya mungkin bukan aku aja ya yang ngerasain, tapi semua tim produksi kali ya. Semua orang deh. Semua orang ya. Semua orang. Tapi dalam fase kehidupan kayaknya era itu yang paling benar-benar. Ya kalau misalkan gini, kalau misalkan oke, konser musik nggak ada, tapi kita masih bisa keluar sih nggak apa-apa ya. Kita masih bisa cari kerjaan lain gitu. Iya. Masalahnya kita harus di rumah. Di rumah kan. Iya. Kita harus di rumah. Waktu itu savingnya juga nggak banyak karena nggak ada persiapan kan. Iya. Nggak ada persiapan. Tiba-tiba tahu brek semua gitu kan. Jadi semua serba tiba-tiba, serba bikin shock juga. Ya udah, mungkin itu era yang kelam sih. Iya. Terus melarat soalnya. Iya, melarat cowok. Nah, gitu. Dari situ kan gak ngerti aku lihat apa Instagramnya sampean gitu kan, terus Twitter sembarang kalir gitu. Mulai gambar-gambar ya kan. Mulai gambar-gambar, terus mungkin dulu sempat bikin print artwork gitu ya. Sempat dijual-jual gitu, terus akhirnya ke NFT. Itu gimana masuknya tiba-tiba jadi pegiat NFT atau artis NFT gitu, Mas? Sebenarnya ini mungkin dua keping mata uang ya. Jadi aku masuk di sebuah era yang bener-bener nggak pernah dirasain sebelumnya. Depres banget, sampai nggak tahu mau ngapain gitu. Bener-bener nggak tahu mau ngapain, nggak bisa keluar rumah. Akhirnya ada sesuatu yang membuka potensi lain gitu. Yang gambar itu tadi. Karena aku sendiri nggak percaya. Awal mulanya sih ini. Aku punya anak itu masih umur 3 tahun. Dia tuh suka. Dia tuh dalam tahap fase coret-coret. Ya, fase tahap coret-coret. Coloring gitu. Sampai ada suatu hari dia tuh mogok coloring. Biasanya tiap pagi bangun tidur itu ya, mandi habis sarapan warnai, gambar atau apa. Terus aku beliin buku mewarnai kan yang udah ada karakternya gitu. Itu dia benar-benar nggak mau. Oh, kenapa nih? Sampai akhirnya dia bilang, aku pengen ngapain gambar. Aku yang coloring. Hah? Gambar gimana maksudnya? Ibunya jelasin, ya itu loh. Dia mau kamu yang gambar lainnya, kayak misalkan gambar Mickey Mouse gitu ya. Aku gambar Mickey Mouse-nya, terus dia yang coloring. Oke. Aku coba kayak gitu. Bikin karakter-karakter yang dia suka. Pakai spidol, terus dia yang coloring. Dia mau. Tapi ketika aku beliin buku yang udah ada, yang udah ada karakter yang tinggal mewarnai, dia nggak mau. Dia maunya bapaknya yang gambar. Karya bapaknya di poles. Ya gambarku jelek. Waktu itu gambar jelek banget. Emang nggak ada basic menggambar. Sampai akhirnya bapaknya yang jadi ketagihan, Bung. Aku yang jadi ketagihan gambarin deh. Berarti karena emang bisa dibilang tuntutan anak juga, tuntutan anak. Pertama kali itu tuntutan anak. Tapi nggak tahu kenapa kayak ketika aku gambar, jadi timingnya waktu itu kayak gini. Jadi ketika dia tidur, aku malam gambarin. Jadi besok dia ketika bangun aku udah ada. Jadi dia nggak perlu nunggu aku gambar lagi. Nah, sampai itu jadi kebiasaan tiap hari. Dan setiap dia udah tidur kan, jadi aku gambarnya malam. Bentar, itu mulai bulan apa, Mas? Masih ingat nggak? Puasa 2020.
2021. Oke. 2021. Bulan puasa 2021. Jadi aku gambar sampai jadi ketagihan gitu. Jadi kenapa gambar enak banget ya maksudnya? Apa ini jadi sarana melepas stres juga pas itu? Mungkin. Akhirnya memberanikan diri untuk menggambar sesuatu yang bukan untuk pembayu. Dengan gambar apa ya? Ya udahlah, aku bikin gambar tribute buat cover band favoritku waktu itu. Jadi Mastodon ngono-ngono itu kan. Tapi waktu itu aku gambar covernya Yes. Oh iya, Yes. Yes, yang album Relayer. Itu bagus banget. Aku gambar ulang. Tapi dengan teknik yang lain gitu. Sampai nemu akhirnya teknik yang waktu itu teknik namanya stippling, teknik dot. Oke. Jadi yang menggambar suatu objek tapi nggak pakai garis, dia pakai titik-titik. Oh, kayak Aryan ngono itu. Ya, kayak Aryan. Kalau Aryan itu tapi udah mix antara line sama dot. Nah, kalau aku emang full stippling. Jadi line-nya pun pakai stippling, jadi kayak tato gitu. Iya. Tapi kita pakai medianya di kertas sama bolpen. Nah, di situ nemu nagih gitu. Stippling itu. Candu. Nemu kayak ini enak banget gambar gitu. Sampai akhirnya ketagihan terus bikin beberapa cover band yang aku gambar ulang. Nah, karena punya akun Instagram dan nggak ada apa-apa yang diposting, ya aku posting aja gitu kan. Iya. Gambar-gambar sampai banyak temen yang bilang ini beneran Osi yang gambar gitu. Nggak mungkin lah. Kayak gitu. Sampai mamaku sendiri sampai nge-DM ya. Sejak kapan gambar gitu. Ya udah aku jelasin kayak gini. Nah, itu akhirnya terus berlanjut sampai detik ini. Walaupun tekniknya udah menyimpang sekarang. Dari stippling akhirnya sekarang mulai mempelajari beberapa teknik lain. Iya. Yang nyaman. Oh iya, ada satu lagi, Bang. Apa tuh? Yang akhirnya gambar itu jadi pemasukan baru buat aku. Secara nggak sengaja. Jadi aku memang kan setiap habis gambar aku posting di Instagram. Tiba-tiba ada temen, random banget. Ada temen yang DM, ada orang lain yang nge-DM untuk minta digambarin. Oke. Ya, itu pertama kali nerima job lah ya. Job gambar. Iya, job gambar pertama kali, dan kan emang nggak ada pengalaman di dunia ilustrasi ya, jadi kita nggak tahu harganya berapa kan. Aduh, ya udahlah, konsepnya gimana, mau minta gambar apa, gini. Akhirnya mereka minta, ada satu dari seorang pengusaha sayuran organik. Dia mau dibikinin gambar buat kemasannya. Yang satu lagi ada temen si Acoy, yang minta digambarin di kertas A2 dengan mintanya dia minta teknik full stippling, minta digambarin dengan ada elemen ini buat kado pernikahan sama istriku. Jadi dapat job udah langsung serius gitu. Iya. Ya udah, akhirnya ya dari situ sih akhirnya ternyata ada yang ngehargain ya. Walaupun aku nggak pernah aku for sale dengan sengaja. Emang bukan ke situ kan awalnya kan? Itu emang hobi aja. Sampai akhirnya yang bikin kaget, aku nggak minta patokan harga. Aku udah bilang
ngegambar cuma hobi gitu. Jadi aku nggak tahu ngasih harga berapa terserah. Mereka kasih yang harga lumayan. Kenapa yang lebih kenapa jadi istimewa? Karena waktu itu aku nggak ada pemasukan sama sekali. Yes. Itu yang jadi istimewa. Itu nolong banget untuk hidup 2 bulan ke depan. Untuk bertahan hidup ya. Bayar kontrakan, untuk kebutuhan anak, kebutuhan semua, kebutuhan makan. Ya udah, akhirnya dari situ mulai serius untuk belajar ya, bukan serius jualan gambar ya, tapi serius untuk belajar lebih dalam ke menggambar. Sampai akhirnya ketemu yang namanya NFT. Nah itu gimana Mas prosesnya dari apa ya, gambar konvensional gitu kan, terus ke NFT gitu? Apakah masih ngegambar terus di scan, di foto, terus ketemunya dengan NFT lah, gimana itu? Sebenarnya gini, nggak sengaja juga sih dan bukan secara sengaja aku mencari tahu apa itu NFT. Waktu itu emang udah ada berita seliweran NFT ya, tapi pemahamanku nggak terlalu jauh gitu. Terus aku anggap itu sebuah tren aja gitu. Menurut aku sih Ghazali itu salah satu orang beruntung yang emang dia bertugas untuk mensosialisasikan NFT. Berarti di setting apa enggak nih menurut lo? Setting. Ghazali itu main di blockchain Ethereum. Lu tahu satu karya yang diupload, biaya mintingnya itu sekitaran 1 sampai 2 juta. Dia upload berapa ratus foto. Berarti kan dia punya modal segitu banyak. Gua rasa nggak mungkin sih